Thank you. Welcome to my YouTube channel. Oke, kita lanjut ya. Let's go. Liana berusaha menyembunyikan rasa perih yang dirasakan di perutnya dan nyeri di bagian pergelangan kaki. Jika Rio mengetahui, dia akan marah dan menyalahkan dirinya, pikirnya. Tapi bagi Liana, perlakuan yang dilakukan Rio sudah sangat keterlaluan. Refleks Liana tersadar. Dia bergegas mendorong tubuh Rio dengan seluruh kemampuan yang dia punya, hingga pria itu terjatuh ke atas lantai. Rio, jangan menyamakanku dengan para gadis-gadis simpananmu itu yang berkumpul di kolam renang, serta wanita selingkuhanmu itu. Meski sekarang aku terikat kontrak denganmu dan hamil anakmu, bukan berarti kau bisa melakukannya sesukamu, bentak Liana, diiringi isakan tangis. Ya Tuhan, dia pasti membunuhku. Setelah ini, aku sudah berani membentak pria ini, bisik di dalam hati Liana. Dia sebenarnya sangat takut, meski amarah Liana masih saja bersarang di dalam dada. Tidak seperti yang Liana pikirkan, Rio justru termenung di kedua kakinya. Perkataan Liana menamparnya begitu keras. Ini kali pertama seorang wanita berani membentak pada Rio. Biasanya para gadis-gadis itu justru menggoda, menyerahkan tubuhnya dengan senang hati kepada Rio. Rio tidak pernah mau menyentuh, bahkan menolak karena jijik. Perlakuan Liana jauh berbeda dari biasanya, menolak dirinya untuk bercumbu. Pak Arman. Ya Tuan Muda, saya di sini, jawab Pak Arman. Arman, lelaki tua yang mulai ubanan itu, sekarang diperintahkan Rio selalu siaga di balik pintu kamar. Sejak dia mengetahui Liana berusaha melarikan diri, suruh pelayan memandikan kucing yang pintar memanjat dan mengeong itu. Baik Tuan Muda. Kucing? Laki-laki arogan itu menyebut Liana kucing. Dasar buta, mana ada kucing secantik Liana. Setelah Rio keluar, kembali Arman berbicara pada Liana. Nona, kenapa Anda melarikan diri? Bukannya saya sudah mengingatkan dan mengajarkan Anda agar Nona tidak menantang keinginannya. Tunggulah sampai Tuan Rio benar-benar telah membencimu. Dia dengan sendiri akan mengusirmu. Kau tidak perlu bersusah payah melarikan diri dari tempat ini. Liana bukan barang yang menunggu dibuang saat dirinya bosan. Dia tak akan mendengarkan saran orang tua di depannya itu. Kenapa harus aku menunggu? Hanya perempuan bodoh yang tahan dengan sikap tuan kalian itu, jawab Liana cetus. Tuan Rio pada dasarnya tidak sekasar itu, Nona. Jika Anda bersikap baik di depannya, mungkin Nona tidak perlu dikurung seperti ini di dalam kamar. Apakah Nona mau mendengarkan perkataan saya sekali ini saja? Sebenarnya Tuan Rio sangat mencemaskan keadaan Nona. Dia tadi sangat panik saat melihat Nona terjatuh. Dia bergegas menghubungi dokter pribadinya untuk datang ke sini memeriksa kesehatan Nona dan bayi di perutmu, jelas Pak Arman. Di dalam kamarnya, Rio termenung setelah menghancurkan sangat banyak benda berserakan di atas lantai. Dia sudah seperti orang bodoh. Kenapa aku tak bisa betul-betul marah pada istriku itu?
gumamnya kesal. Ini kali pertama Rio membiarkan diri mengalah, dicincang oleh perkataan tajam dari mulut seorang wanita. Serta ini kali pertama Rio membiarkan seorang wanita bersuara keras di depannya. Semua orang, tak terkecuali lawan bisnisnya di luar sana, tak satu pun yang pernah mengangkat suara di depan Rio. Semuanya selalu ketakutan jika dia sudah marah. Bukannya aku sudah banyak mengalah, merendahkan diri di depannya, tetapi dia masih saja bersikeras menantangku. Liana, aku tidak paham apa yang ada dalam pikiranmu. Rio tak pernah kesulitan mendapatkan perhatian dari wanita. Hanya dengan berjalan saja, gadis-gadis itu sudah datang menempel padanya. Namun, Rio selalu mengabaikan kehadiran mereka. Dia bukanlah lelaki hidung belang seperti yang diduga Liana. Ada apa dengannya? Dia sangat berbeda dari biasanya. Dia bahkan rela mati demi menghindariku. Mengatakan itu, Rio bangkit dari duduknya dan melangkah cepat menuju cermin. Apa aku tidak menarik lagi di matanya? Gumamnya lagi. Bullshit, kenapa aku harus memikirkan itu? Rio, ada apa dengan dirimu? Dia itu istri yang telah mengandung anakmu, tetapi masih berpikiran dangkal seperti ini. Bisik batin Rio. Refleks menyambar kursi di dekatnya, mengangkat lalu membantingnya. Bagi Rio, saat ini tak butuh terlihat menarik atau tidak di hadapan Liana. Yang terpenting adalah Liana menjaga keselamatan dan kesehatan bayi di dalam kandungannya. Hanya dengan itulah satu-satunya alasan Rio kepada Raharja Wijaya dan Bastian dapat mempertahankan hubungannya dengan Liana, serta memiliki alasan untuk membatalkan pernikahan yang sudah diatur kedua pria tua itu. Bagaimana keadaannya? Tanya Rio melihat Pak Arman datang melapor ke kamarnya. Nona Liana sudah tidur, Tuan. Sepertinya dia sangat lelah. Siapa suruh dia memanjat seperti monyet? Sentak Rio marah. Memanjat saja tidak akan membuat seseorang kelelahan hingga hampir tertidur di kamar mandi, Tuan. Pak Arman hanya menjawab di pikirannya. Siapapun pastinya tahu bahwa Liana kelelahan oleh serangan arogansi yang bertubi-tubi. Rio sudah menggagahinya dengan bentakan yang membuat Liana kencut. Sebagai seorang wanita sedang berbadan dua, membuatnya sangat terpukul dengan kehadiran gadis-gadis di Villa Rio. Ditambah lagi hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Masalah yang telah diatur Claudia. Sudah pasti Liana sangat kelelahan. Tuan, sepertinya fisik Nona Liana sangat lemah. Saya pikir bayi di kandungannya tidak baik. Aku terakhir kali sering melihatnya meringis dan menangis sambil memegang perutnya. Pak Arman hanya tak tega mendengar Liana yang terus menangis. Dia pikir dengan berkata seperti ini pada Rio, maka tuannya itu bisa lebih perhatian dan memperbaiki sikapnya kepada Liana. Apa maksudmu? Apakah bayi di kandungannya bermasalah? Tanya Rio. Mata dinginnya menusuk langsung ke netra Pak Arman. Jika Anda tidak keberatan, segeralah memeriksa kondisi Nona Liana dan kandungannya, saran Arman. Rio bergegas bangkit, berjalan menuju kamar Liana. Kondisi pakaian yang semberaut, rambut acak-acakan, begitu mencemaskan kondisi Liana. Andaikan kau tidak menantang
perkataanku dan melarikan diri dari tempat ini, aku tidak akan pernah membentak dan memarahimu. Rio sedikit menyesali sikap yang berlebihan terhadap Liana yang sedang hamil anaknya. Itu tidak baik untuk kesehatan diri bayi di kandungannya. Rio menghela nafas lega, keluar dari kamar, meninggalkan Liana yang tertidur pulas di ranjang karena kelelahan. Tuan Rio, kondisi istrimu sangat rentan dan lemah. Dia harus beristirahat yang cukup dan menjaga pola makan yang sehat agar kebutuhan gizi baik bayi di kandungannya terpenuhi. Aku telah menyuntikkan cairan vitamin untuk memperbaiki staminanya, ucap dokter parubaya itu, tersenyum menjabat tangan Rio. Makan malam sudah disajikan di atas meja, penuh dengan berbagai menu bergizi. Rio menatap meja itu tanpa sedikit pun berniat menyentuh piringnya. "Di mana kucing pemanjat itu?" tanyanya. "Nona Liana ada di kamar, Tuan. Kami akan mengantarkan makan malamnya segera." "Tidak, bawa dia makan ke sini," perintah Rio. Dari yang mereka yakini, Rio adalah orang yang tidak suka diganggu privasinya. Arman sudah puluhan tahun menjadi pelayan tuan muda Rio. Sejak dia masih kecil, belum pernah sekalipun Rio lebih duluan mengajak orang makan satu meja dengannya, termasuk rekan bisnisnya yang ada selaluhan menemaninya makan. Ini membuktikan Rio sangat perhatian dan mencemaskan kondisi Liana. "Kau tak mendengarku, Pak Arman?" "Baik, Tuan. Saya akan memanggil Nona," Arman menjawab seperti komandan upacara. Liana sedang duduk di depan cermin, mengingat segala perkataan yang telah dilontarkannya kepada Rio. "Apakah aku terlalu berlebihan?" bisik kalbu Liana. "Hah, Liana, kau bodoh. Dia telah menduakanmu. Mengapa masih saja memperdulikan perasaannya?" "Permisi, Nona Liana. Tuan muda sudah menunggu Anda di meja makan," ucap Pak Arman yang tiba-tiba sudah berada di depan pintu. "Ada apa? Kenapa dia membiarkan Liana keluar dari dalam kamar? Bukannya lelaki itu telah berniat mengurung Liana di kamarnya? Dia akan mematahkan kakinya jika berani keluar dari pintu kamar. Bukankah itu ucapan yang telah Liana dengar di saat dia marah kemarin itu?" "Mari Nona, jangan menunggu tuan muda marah." Betul, Liana sudah tak punya tenaga untuk bertengkar dengan lelaki itu. Mau tidak mau, dia harus memenuhi panggilan Rio. Dengan malas-malas, Liana mengikuti langkah Arman menuju ruang makan. Akankah hubungan Liana dan Rio membaik